Ada sebuah cerita yang kamu kenal sejak kecil. Kamu pikir kamu tahu kisahnya. Kamu pikir itu hanyalah dongeng sebelum tidur yang manis tentang seorang gadis kecil dan neneknya. Tapi kamu salah, karena versi yang kamu dengar sudah disensor. Pada tahun 1697, seorang penulis Prancis bernama Charles Perrault menuliskan sebuah kisah, bukan untuk menghibur anak-anak, tapi untuk memperingatkan mereka. Kisah itu berjudul Le Petit Chaperon Rouge, yang kita kenal sebagai gadis berkerudung merah. Dalam versi aslinya, tidak ada pemburu yang datang menyelamatkan, tidak ada akhir yang bahagia. Sang gadis dan neneknya benar-benar mati, dimakan. Dan Perrault menutup cerita itu bukan dengan tangisan, melainkan dengan sebuah pesan moral yang dingin, langsung ditujukan kepada para gadis muda yang membacanya. Anak perempuan yang manis, berhati-hatilah terhadap serigala yang berbicara dengan lembut. Lalu siapakah serigala itu sebenarnya? Perrault tidak sedang menulis tentang hewan. Serigala dalam cerita ini adalah metafora. Ia adalah gambaran laki-laki predator yang mendekati dengan kata-kata manis yang bertanya tentang tujuanmu, yang menawarkan jalan pintas yang berpura-pura peduli. Serigala tahu di mana nenek tinggal, karena sang gadis sendiri yang memberitahunya. Tanpa curiga, tanpa rasa takut, karena serigala itu terlihat ramah. Disinilah Perrault meletakkan pisau pertamanya. Dan mengapa kerudungnya berwarna merah? Merah bukan sekadar warna. Dalam simbolisme abad ke-17, merah adalah warna yang menandai transisi, perubahan, dan kerentanan. Beberapa sejarawan sastra menafsirkan kerudung merah itu sebagai simbol pubertas, sebuah tanda yang terlihat dari kejauhan bahwa sang gadis telah memasuki fase baru dalam hidupnya. Dan fase itulah yang menarik perhatian serigala. Bukan bajunya, bukan keranjang makanannya, tapi justru kepolosannya yang berpadu dengan tanda bahwa ia mulai tumbuh dewasa. Itulah teror sesungguhnya dari dongeng ini. Monster dalam cerita ini tidak datang dengan taring yang terlihat. Ia tidak mengeram atau menakut-nakuti. Ia tersenyum. Ia berbicara pelan. Ia mendengarkan. Dan ketika kamu mulai merasa nyaman, kamu sudah berada di dalam rumah nenekmu, sendirian, bersama sesuatu yang memakai wajah yang kamu percaya. Perrault tidak menulis dongeng, ia menulis cermin. Dan lebih dari 300 tahun kemudian, serigala itu masih ada, masih berbicara dengan lembut, masih menunggu di persimpangan jalan sambil bertanya, "Kemana tujuanmu, anak kecil?" Bedanya, sekarang ia tidak berbulu.